warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia, dan yang kedua, membuat dan atau menjual salah satu produk unggulan dari daerah Magetan. Mari kita pelajari peta konsepnya terlebih dahulu. Nah, kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Sedangkan berdasarkan pemanfaatan sumber daya alamnya terbagi dalam sektor perkebunan, pertanian, peternakan, perindustrian, perhutanan, perikanan, dan pertambangan. Sedangkan berdasarkan potensi setiap daerahnya dapat terbagi menjadi berdasarkan dataran rendah, dataran tinggi, padang rumput, dan daerah pantai. Mari kita pelajari satu persatu. Anak-anak, kondisi geografis Indonesia itu sangat beragam ya. Ada yang berupa daerah daratan, ada yang berupa daerah perairan. Nah, kondisi geografis yang beragam ini menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakatnya. Mari kita amati jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Ada banyak sekali ya jenis-jenis kegiatan ekonominya. Ada yang bekerja di lahan persawahan, ada yang bekerja di pasar, ada yang bekerja di sektor perindustrian, dan ada juga yang bekerja sebagai nelayan. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat itu bertujuan untuk memperoleh pendapatan. Lalu sebenarnya kegiatan ekonomi itu apa ya? Kegiatan ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi daerah masing-masing. Seperti di awal pembelajaran tadi, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Nah, tujuan dari produksi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang atau jasa. Berikut contoh-contoh kegiatan produksi. Ada yang bekerja di bank, ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai dosen, ada yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja sebagai koki, ada yang membuat tahu, ada pula yang membuat batik, dan ada juga yang bekerja sebagai petani di lahan persawahan. Ada banyak sekali ya anak-anak jenis-jenis kegiatan produksi di sekitar kita. Yang kedua, distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Nah, penyaluran barang dari produsen ke konsumen terjadi dengan 2 cara. Yang pertama adalah distribusi langsung dan yang kedua adalah distribusi tidak langsung. Distribusi langsung itu adalah produk dapat dijual ke konsumen tanpa perantara. Sedangkan distribusi tidak langsung adalah produk dapat sampai ke konsumen melalui perantara, misalkan melalui agen, melalui grosir, ataupun pengecer. Berikut contoh-contoh kegiatan distribusi.
Yang pertama adalah distribusi langsung. Misalkan ada seorang nelayan yang menjual hasil tangkapannya langsung kepada warga-warga di sekitar rumahnya. Ada juga misalkan penjual mie ayam yang memproduksi sendiri dan menjualnya langsung kepada para konsumen. Ada juga peternak ayam yang langsung menjual hasil ternaknya langsung kepada warga-warga atau penduduk di sekitar rumahnya. Itu adalah contoh distribusi langsung. Sedangkan contoh distribusi tidak langsung, misalkan ada pabrik mobil yang menjual hasil pabriknya melalui dealer. Ada juga para pengrajin, misalkan pengrajin kursi menjual hasil kerajinannya melalui toko-toko perabotan rumah. Ada juga petani buah, petani sayur yang menjual hasil pertaniannya melalui para pedagang. Berikutnya yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka membelanjakan atau menggunakan barang dan jasa. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhannya. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kegiatan konsumsi. Misalkan kita membeli paket internet di counter-counter HP, ataupun ketika kita membeli baju, membeli celana di toko-toko baju, ataupun ketika adik kita membeli makanan atau minuman di warung, ataupun juga para konsumen yang menggunakan taksi online ataupun ojek online dan contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana ya jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam? Jika kita cermati bersama, kegiatan ekonomi itu dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Nah, sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Karunia ini harus kita syukuri dengan cara memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Nah, pemanfaatan sumber daya alam ini dapat kita lihat dalam berbagai bidang usaha ya. Berikut ini adalah jenis-jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Setidaknya ada 8 jenis bidang usaha ya. Yang pertama, pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Kenapa? Karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Nah, apa hasil dari pertanian? Hasil dari pertanian contohnya yaitu padi, ubi, kacang tanah, dan lain-lain. Yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya dapat berupa daging, telur, susu, kulit, ataupun bulu. Nah, jenis-jenis peternakan itu ada 3, yaitu ada peternakan hewan kecil, ada peternakan hewan besar, dan peternakan unggas. Yang ketiga adalah perikanan. Usaha perikanan itu dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perairan darat dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dapat dilakukan di sungai, di danau, di rawa, waduk, empang, sawah, ataupun di kolam. Contoh ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, ikan mas, ataupun gurami. Sedangkan perikanan air payau itu dilakukan di tambak di pinggir sungai. Contoh ikan yang dibudidayakan adalah ikan bandeng. Sedangkan perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai ataupun laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Selain itu, laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Yang keempat, perkebunan.
Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras yang berumur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tanaman tembakau, dan rosella. Sedangkan tanaman tahunan itu berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Yang kelima, pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang, tetapi dalam pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijaksana. Barang tambang dapat dibedakan menjadi barang tambang mineral logam, barang tambang mineral non-logam, dan barang tambang sumber energi. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Sedangkan barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Sedangkan barang tambang sumber energi misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang keenam, perhutanan. Dahulu jika dilihat dari udara, Indonesia ini bagaikan hamparan karpet berwarna hijau. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai daerah resapan air dan tempat berkembangnya berbagai fauna. Nah, untuk hasil hutan di Indonesia itu antara lain adalah ada kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Sayangnya saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit karena alih fungsi lahan hutan untuk pemukiman. Adapun dampaknya yaitu dapat menyebabkan bencana banjir ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisir terjadinya bencana tersebut, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali dan pembalakan liar harus dicegah agar hutan tidak semakin rusak. Yang ketujuh, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Contohnya adalah industri kosmetik, obat-obatan, alat elektronik, garmen, dan makanan atau minuman. Yang kedelapan, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara saja, akan tetapi dapat dilakukan sampai antar negara. Apalagi saat ini terdapat kemajuan teknologi sehingga memudahkan perdagangan yang dapat dilakukan secara offline ataupun online. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara dibagi menjadi dua, yaitu ada ekspor dan ada impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri kepada luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang dari negara lain ke dalam pasar dalam negeri. Selanjutnya, bagaimana ya jenis usaha kegiatan ekonomi berdasarkan potensi daerah di Indonesia? Negara Indonesia terdiri dari kenampakan alam yang beraneka ragam. Ada daerah dataran rendah, dataran tinggi, padang rumput, dan pantai. Kondisi yang berbeda-beda tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Yang pertama, potensi di daerah dataran rendah. Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Daerah ini banyak dipakai untuk pemukiman penduduk. Masyarakat yang berada di daerah ini sangat beraneka ragam. Mereka terbagi pada wilayah perkotaan dan pedesaan. Masyarakat di perkotaan biasanya tidak mempunyai tanah yang cukup luas, sehingga jarang yang melakukan kegiatan bercocok tanam.
Masyarakat di perkotaan sebagian besar berusaha di bidang industri. Sebagian lagi, masyarakat perkotaan menjadi pegawai pemerintahan, pegawai kantor, karyawan, dan pedagang. Sedangkan masyarakat di pedesaan kebanyakan melakukan kegiatan ekonomi dengan bercocok tanam, berjualan, sebagai peternak, ataupun sebagai pengrajin. Yang kedua, yaitu potensi di daerah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Masyarakat di daerah dataran tinggi selain melakukan kegiatan ekonomi dengan bercocok tanam, mereka juga memanfaatkan potensi lainnya, misalkan yaitu sebagai daerah wisata. Sebagian masyarakat di sana bekerja sebagai pemandu wisata, ada juga yang berjualan di tempat wisata tersebut, ada juga yang menyediakan tempat penginapan. Yang ketiga, potensi di daerah padang rumput. Daerah padang rumput merupakan daerah yang sangat subur ditanami rumput. Daerah semacam ini bisa dimanfaatkan untuk beternak sapi, kerbau, kambing, ataupun kuda. Adapun hasil peternakannya dapat berupa daging, susu, ataupun kulit. Potensi yang keempat yaitu di daerah pantai. Sebagian besar masyarakat di daerah pantai bekerja sebagai nelayan. Para nelayan mencari hasil tangkapan laut berupa kerang, rumput laut, ikan, udang, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat pantai juga memanfaatkan wisata pantai sebagai mata pencarian. Mereka dapat menjual souvenir, menyediakan penginapan, restoran, ataupun menyediakan alat-alat transportasi. Lalu bagaimana ya jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi di Magetan? Magetan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di kaki Gunung Lawu. Magetan dijuluki sebagai The Sunset of East Java karena letak geografisnya yang berada di ujung paling barat Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Magetan juga memiliki slogan pariwisata yaitu sebagai The Beauty of Java. Agar lebih memahami materi tentang Magetan, mari kita saksikan video berikut ini. Kabupaten Magetan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ibu kotanya adalah Magetan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Ngawi di utara, Kota Madiun dan Kabupaten Madiun di timur. Bandar Udara Iswayudi adalah salah satu pangkalan utama Angkatan Udara Republik Indonesia di kawasan Indonesia Timur yang terletak di Kecamatan Maospati. Kabupaten Magetan dilintasi jalan raya utama yaitu Surabaya, Madiun, dan Yogyakarta, serta jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa. Namun, jalur tersebut tidak melintasi ibu kota Kabupaten Magetan. Satu-satunya stasiun yang berada di wilayah Kabupaten Magetan adalah Stasiun Barat yang terletak di wilayah Kecamatan Barat. Gunung Lawu terdapat di bagian barat Kabupaten Magetan, yakni berbatasan dengan Jawa Tengah. Di daerah pegunungan ini terdapat Telaga Sarangan, salah satu tempat wisata andalan kabupaten ini yang berada di jalur wisata Magetan, Sarangan, Tawangmangu, dan Karanganyar. Magetan dikenal karena kerajinan kulit, anyaman bambu, rengginan, dan produksi jeruk pamelo, serta kerupuk lempengnya yang terbuat dari nasi. Baiklah, demikianlah tadi penjelasan tentang jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi yang berasal dari Magetan. Tugas sekarang yaitu untuk anak-anak, Bu Guru minta agar membuat ataupun menjual produk unggulan, salah satu produk unggulan yang berasal dari Magetan. Silahkan didiskusikan bersama kelompoknya. Alhamdulillah, demikianlah tadi anak-anak pembelajaran kita tentang jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi di Indonesia. Semoga bermanfaat ya, dan tetap jaga kesehatan. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.